untuk peserta didik kami kelas 4. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami setiap hari. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar video pembelajaran, berkatilah mereka, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran mereka, sehingga bisa belajar dengan baik dan menerima materi dengan baik. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang keempat dengan tema kemampuan dan keterbatasanku. Jadi, kita tahu bahwa yang dinamakan dengan kemampuan itu berarti ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Sedangkan keterbatasan berarti sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ada sesuatu yang kurang, itu namanya keterbatasan, sedangkan sesuatu yang lebih yang bisa kita lakukan itu namanya kemampuan. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita akan melihat di sini apa itu kemampuan dan keterbatasanku, ya. Kita akan melihat terlebih dahulu kemampuan itu berasal dari kata mampu yang berarti kuasa atau bisa sanggup melakukan sesuatu. Jadi itu yang dinamakan dengan kemampuan, ya. Jadi kemampuan itu berasal dari kata mampu, diambil dari kata mampu, ya artinya bisa, sanggup melakukan sesuatu. Sedangkan jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan itu artinya kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Itu secara singkat, kemampuan itu bisa diartikan sebagai aku sanggup, aku memiliki kecakapan, dan aku memiliki kekuatan. Karena itu, saya atau kamu bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian keterbatasan adalah kekurangan yang ada di dalam diri manusia. Keadaan terbatas, itu yang dinamakan dengan keterbatasan, kekurangan yang ada di dalam diri manusia. Nah, nanti kita akan melihat di sini seperti apa contoh yang dimaksud dengan kemampuan, seperti apa yang dimaksud dengan keterbatasan. Kita akan melihat karena keterbatasan itu bukan hanya secara fisik, secara badan, tetapi juga bisa dari sifat, perilaku, atau dalam hal lainnya. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita akan melihat di sini keterbatasan manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan berbeda satu sama lain. Tidak ada satu manusia pun yang sama. Walaupun kembar sekalipun tetap punya perbedaan. Nah, karena itu manusia itu mempunyai kemampuan dan keterbatasan baik secara fisik. Secara fisik itu artinya secara jasmani atau secara badan, ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu namanya fisik. Atau kemampuan maupun intelektual dan psikologis. Ada 3 keterbatasan yang akan Ibu bahas di sini, ya. Apa nanti yang dimaksud dengan keterbatasan secara fisik, secara badan? Apa yang dimaksud dengan keterbatasan intelektual? Intelektual ini berkaitan dengan kemampuan berpikir manusia, sedangkan psikologi itu berkaitan dengan pola perilaku atau sifat manusia. Kita akan melihat satu persatu. Di sini kita akan membahas pertama adalah keterbatasan fisik. Anak-anak yang Ibu kasihi bisa melihat gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik itu artinya adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Seperti misalnya kalau di sini contohnya, ini tidak punya kaki, kemudian
ini lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, ini buta. Kemudian ada yang tuli, tidak bisa mendengar, ya. Itu orang-orang yang punya keterbatasan secara fisik, ya. Dan itu seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya teman yang punya keterbatasan secara fisik. Dia mungkin tidak bisa berbicara bisu, tidak bisa melihat atau buta, tidak bisa berjalan mungkin karena dari lahir tidak punya kaki atau tidak punya tangan dan sebagainya. Nah, itu harus selalu disyukuri, bukan menjadi olok-olokan, ya. Orang-orang yang punya keterbatasan secara fisik itu harus kita dukung, harus kita semangati, harus kita temani, dan harus kita cintai. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan kita. Jadi begitu. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual itu adalah keterbatasan kemampuan untuk belajar pada tingkat dan fungsi yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya, ada anak yang punya keterbatasan dalam kemampuan intelektualnya itu berbeda-beda. Maka di dalam kelas, itu ada anak yang punya kemampuan belajarnya bagus, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sangat kurang. Nah, itu namanya keterbatasan intelektual. Kemampuan berpikir anak itu berbeda-beda. Ya, dalam belajar itu berbeda-beda. Jadi, kalau kita punya keterbatasan secara intelektual, misalnya kamu dalam belajar kamu punya kekurangan, kamu lambat membaca, kamu lambat berhitung, kamu lambat dalam belajar, kamu lambat memahami materi. Nah, itu artinya kamu harus tekun, harus disiplin, harus sungguh-sungguh belajar, ya. Walaupun tidak bisa dipaksakan, otak kita itu tidak bisa dipaksakan. Kalau misalnya kita punya kemampuannya segitu, ya kita gunakan dengan semampu kemampuan yang kita miliki, semampu yang kamu bisa, ya. Asal jangan malas aja, asal jangan malas, karena orang yang malas, apapun yang dia miliki, itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada fungsinya kalau dia tidak mau berusaha. Jadi sekaligus kita punya keterbatasan secara intelektual, mungkin kita lambat dalam menerima materi dari guru, kita lambat dalam belajar, tapi kalau kita mau berusaha, Ibu yakin kalian bisa mengatasi keterbatasan itu, ya, asal mau berusaha. Nah, sekarang kita akan melihat yang 3, apa itu keterbatasan psikologis. Keterbatasan psikologis itu adalah kekurangan dalam hal mental atau kepribadian, perilaku seseorang. Nah, kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, pemalu. Kita sering jumpai ya, anak-anak yang pemalu, bersikap tertutup, ingin menang sendiri, kemudian ada lagi sifat-sifat yang lain, suka marah, dan sebagainya. Nah, itu adalah keterbatasan psikologis. Dia mengarah pada sifat dan perilaku manusia. Itu yang namanya keterbatasan psikologis. Seperti pada gambar ini anak dia pemalu sekali, kemana-mana selalu ikut ibunya, selalu di belakang, tidak berani tampil di depan. Kemudian ini tertutup pemalu, dia selalu menyendiri, ya, tidak mau bergabung dengan anak-anak yang lain. Nah, kalau kita menjumpai nanti kalau misalnya anak-anak ibu ketemu dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan secara psikologis, temanmu mungkin, kamu harus bukan dijauhi, tapi harus bisa kamu dekati dengan pelan-pelan supaya keterbatasan psikologis itu bisa diatasi. Mungkin dari dia pemalu, ketika dia berteman dengan kamu, karena kamu orangnya aktif, kamu orangnya ceria, dia mungkin akan perlahan-lahan bisa menghilangkan rasa malunya, rasa tertutupnya itu, dan menjadi bisa mengatasi keterbatasan yang ada pada anak tersebut. Jadi begitu ya. Jadi di dalam diri kita, hari ini Ibu hanya membahas
tiga keterbatasan ini, kekurangan ini dalam diri manusia. Nah, ketiga ini harus keterbatasan fisik tadi, kemudian keterbatasan intelektual dan psikologis, ini harus bisa kita atasi. Harus bisa diatasi kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat. Kita harus bisa mengatasi keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Dan juga membantu mengatasi keterbatasan yang ada pada orang lain atau pada teman-temanmu. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini terkadang manusia itu kurang menyadari akan kemampuan atau kelebihan yang dimilikinya, sehingga seringkali merasa minder. Minder itu dia kayak orang yang malu, tidak berani tampil. Dia merasa, oh aku nggak bisa. Dia selalu merasa nggak bisa dan kurang percaya diri. Padahal anak tersebut punya kemampuan, ya. Mungkin dia misalnya punya kemampuan. Contoh ada orang yang pintar bernyanyi, punya kemampuan dalam bermain musik, punya kemampuan dalam bidang olahraga, kemudian punya kemampuan ketika berbicara di depan kelas. Namun, ketika dia punya kemampuan itu, tetapi dia ada rasa minder, ada rasa malu, kurang percaya diri, nah itu bisa membuat kelebihan yang ada di dalam diri kamu atau di dalam diri kita itu menjadi tenggelam dan tidak nampak atau tidak ada fungsinya, tidak berguna kemampuan yang kita miliki itu. Misalnya bisa nyanyi, tapi karena dia nggak pede, karena dia tidak merasa dirinya tidak mampu, malu, akhirnya kemampuan yang bernyanyi tadi tidak tersalurkan, tidak berguna, tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, Ibu harap kalian, anak-anak yang Ibu kasihi, tetap semangat walaupun kalian biasanya mungkin punya rasa malu yang berlebihan, kurang pede ketika tampil di depan. Ibu harap mulai dari sekarang, kalau misalnya ketika sudah masuk sekolah nanti, kalian disuruh maju ke depan sama gurunya, disuruh membaca, bernyanyi, atau sebagainya, kamu harus berani, ya. Jangan takut, karena setiap orang punya kesempatan untuk maju, punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, punya kesempatan untuk menjadi hebat, itu ya. Jadi harus percaya diri, harus pede. Itu kuncinya supaya kemampuan yang kita miliki itu bisa berguna bagi kamu, bisa berguna bagi keluargamu, dan bisa berguna bagi Tuhan, gitu ya. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, Allah menganugerahi kelebihan, bakat, keterampilan dan kepandaian kepada setiap manusia secara cuma-cuma. Artinya tanpa kita bayar, tanpa mengeluarkan uang, tanpa bersusah payah, kemampuan itu sudah ada di dalam diri kita. Dan itu sudah dianugerahi oleh Allah sejak kita berada di dalam kandungan orang tua kita. Itu yang dinamakan talenta di dalam kitab suci. Maka kepandaian, bakat, keterampilan yang kita miliki itu harus kita sadari dulu. Kira-kira kamu punya kemampuan apa? Kalau sudah disadari, maka kamu asah bakat itu. Ketika sudah tahu kamu pintar di bagian bidang apa, kamu pandai di bidang apa, kamu punya bakat apa, latih bakatmu itu terus-menerus, ya, supaya menjadi bersinar terang seperti bintang di langit. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya, dia punya kemampuan berbicara. Jadi ketika berpidato, dia pede, dia tampil dengan baik. Nah, Ibu harap kalian juga bisa tampil dan berani berbicara di depan orang banyak, gitu ya. Baik anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, karunia yang dimiliki oleh setiap orang. Kita akan lihat dulu apa itu karunia. Karunia itu merupakan suatu pemberian anugerah dari Allah untuk kepentingan umatnya. Nah, jadi seringkali kita mendapat anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, itu namanya karunia.
Ya, dinamakan karunia. Contoh misalnya, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka menikah secara Katolik, menikah gereja sah, kemudian dikaruniai seorang anak. Nah, itu namanya karunia. Artinya dianugerahi oleh Allah seorang anak untuk apa? Untuk melengkapi di dalam keluarga tersebut sehingga menjadi keluarga yang lengkap, dan kemudian anak tersebut bisa menjadi buah hati mereka, bisa membawa kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Nah, itu namanya karunia. Begitu ya. Dan masih banyak karunia-karunia lain yang sering kita dapatkan. Misalnya kalau kamu di sekolah, kamu punya teman yang baik, artinya kamu dikaruniai oleh Allah teman yang baik. Seperti itu ya. Nah, anak-anak yang Ibu kasih dalam Tuhan, setiap manusia diberi karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Jadi tidak sama. Jadi di dalam diri manusia itu karunianya beda-beda. Mungkin ada yang dikaruniai anak, ada juga orang yang tidak dikaruniai anak. Kemudian ada yang dikaruniai harta yang banyak, ada yang dikaruniai jabatan yang tinggi, ada yang dikaruniai kemampuan bernyanyi yang bagus, dan sebagainya. Ya, itu tergantung dari apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, karunia itu dapat berupa badan yang utuh, lengkap dan sehat. Itu juga karunia, ya. Kemudian kita akan melihat di sini anak-anak yang Ibu kasihi, karunia itu juga dapat berupa karunia untuk bernubuat, ya, untuk berbicara. Kemudian ada juga karunia untuk melayani. Melayani itu mungkin ada yang menjadi pemimpin masyarakat, menjadi kepala desa, menjadi pastor, kemudian menjadi suster, frater, bruder, menjadi dokter, menjadi perawat, bidan, dan sebagainya. Itu adalah di dalam situ ada karya pelayanannya, melayani orang, ya, melayani orang banyak demi kemuliaan Allah. Nah, kemudian ada karunia untuk mengajar, seperti sekarang Ibu sedang mengajar sebagai seorang guru, mungkin ada yang menjadi dosen, atau mungkin menjadi pastor juga, karena pastor itu juga bisa menjadi pengajar di sekolah biasanya. Dan ada juga karunia untuk menasehati. Ini biasanya orang-orang yang sekolah di bidang psikologi, punya kemampuan untuk menasehati orang lain, seperti itu. Atau guru BK di sekolah, dia juga punya kemampuan ini. Jadi, menurut Roma 12:6 ayat 8, karunia-karunia ini bermacam-macam ya. Tergantung dari masing-masing pribadi kembali. Nih, contohnya seperti ini, ada yang jadi suster, ada yang jadi uskup, ada yang menjadi guru, dan sebagainya. Itu adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan karunia itu harus kita usahakan, ya. Kalau tidak kita usahakan, maka karunia itu tidak akan ada pada diri kita. Jadi kalau kamu punya cita-cita mau jadi suster, mau jadi pastor, frater, atau mau jadi guru, mau jadi polisi, dokter, mau jadi apapun, kamu harus berusaha dan berdoa. Ya, berusaha itu caranya dengan sekolah yang baik dan tekun, kemudian berdoa, mengandalkan Allah di dalam setiap apa yang menjadi rencana di dalam hidup kamu. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita harus bisa menerima keterbatasan dan mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Ya, jadi keterbatasan, kalau kamu punya keterbatasan, kekurangan di dalam diri kamu, itu harus kamu terima dulu ya. Jangan kamu tolak, tapi harus kamu terima dan mengembangkan kelebihan yang kamu miliki.
Jadi banyak orang itu merasa malu dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu. Padahal kekurangan dan keterbatasan itu bisa menjadi motivasi, menjadi semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Karena segala kekurangan dan keterbatasan itu hendaknya tidak ditolak karena justru menjadi kesempatan untuk mengoreksi itu melihat kembali di dalam diri kita apa yang kurang dari saya. Misalnya kamu selama ini mungkin kenapa nilaiku jelek? Oh, aku kurang belajar. Kemudian kenapa orang tua aku sering marah? Oh, mungkin karena saya nakal. Nah, jadi kekurangan itu membantu kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi harus diterima dulu dan baru setelah itu dihilangkan apa yang menjadi kekuranganmu atau diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi kelebihan yang ada pada diri kita hendaknya dapat kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita, untuk sesama dan juga untuk Tuhan, ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, gunakan itu bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita akan melihat di sini salah satu orang terkenal yang punya kekurangan secara fisik, ya, secara badan. Dia adalah seorang penginjil dan motivator dari Australia. Bayangkan, ini orangnya. Dia dilahirkan dengan keadaan fisik seperti ini. Namun, dia menjadi orang yang hebat, terkenal, mengalahkan orang yang punya anggota badan yang lengkap. Dia menjadi seorang penginjil dan motivator itu menjadi motivasi, seperti misalnya kayak seperti Mario Teguh, ya. Dia menjadi motivasi bagi orang lain supaya punya semangat untuk hidup, punya kegembiraan di dalam hidupnya. Jadi kenapa kita yang punya badan yang lengkap ini tidak bisa lebih hebat lagi dari Nick Vujicic, ya? Kita juga bisa. Jadi tergantung dari usaha dan kemauan kita. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, Ibu rasa pembelajaran hari ini tentang keterbatasan dan kelebihan itu bisa membuat kalian memotivasi kalian menjadi lebih baik lagi, ya, lebih semangat lagi. Kalau belajarnya kurang, tolong lebih giat lagi. Kalau di rumah suka malas-malasan, tolong lebih rajin lagi. Kemudian kalau yang suka marah, suka gangguin temannya, tolong itu dikurangi supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih semangat lagi. Dan apa yang menjadi cita-cita kamu, Ibu yakin akan tercapai kalau kamu bisa mensyukuri setiap kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki, kamu olah menjadi sesuatu yang baik, yang indah, ya, dan akhirnya akan berbuah manis. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi, di akhir pembelajaran ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah, silakan kalian baca kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kemudian sebutkan berbagai macam karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan bacaan tersebut. Jadi kalian baca dulu, setelah itu kalian tulis ayat mana yang ada karunia-karunia yang di situ. Seperti Ibu bilang, karunia mengajar itu ada di mana, Roma berapa, ayat berapa. Seperti itu ya, jadi dibaca dulu, baru setelah itu tuliskan karunia-karunia yang ada di dalam bacaan tersebut. Nanti kalian tuliskan itu di buku dan seperti biasa dikumpulkan ya melalui WhatsApp ya. Baik anak-anak Ibu kasihi dalam Tuhan, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu bisa belajar. Berkatilah mereka selalu agar apa yang mereka pelajari di dalam video pembelajaran ini dapat
mereka terapkan, dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bantulah mereka Tuhan dalam mengatasi keterbatasan yang mereka miliki, sehingga bisa menjadi kelebihan, dan kelebihan itu bisa mereka gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Nama-Mu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu rasa untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.